Ya kita semua baru belajar bagaimana transisi ini biar smooth. Tidak mudah memang. Tapi kalau bisa susah ngapain mudah? Enggak ding. Ya ini memang yang harus kita lakukan. Dan kita bisa belajar. Pada dasarnya manusia tuh bisa beradaptasi dan harus belajar untuk beradaptasi. Festival 2019. Suaranya dipakai dulu Nondro. Yogyakarta Gamelan Festival sebagai sebuah gerakan seni budaya, itu awalnya saya mengenal festival ini ya. Meskipun sebelumnya saya mengenal YGF ini sebagai event yang dibuat oleh almarhum papa saya. Jadi saya merasa tiap tahun itu pasti ada di sekitar tengah tahun, pasti ada kesibukan luar biasa di rumah yang buat saya hampir sekedar seperti ini. Apa lagi acara apa tadi ini kok mesti tiap tahun ada kesibukan ini, ngapain sini? Ya, awalnya seperti itu. Selang beberapa tahun kemudian, ketika saya perjalanan remaja ke dewasa, saya mulai mengenal bahwa ini adalah sebuah festival yang mengedepankan gamelan sebagai objek utamanya. Nah, ketertarikan saya di dunia seni budaya sebenarnya nggak seutuh sekarang ini waktu itu. Jadi saya lebih senang memiliki gerakan sendiri. Kemudian 2009 ketika papa saya meninggal, tiba-tiba saya beserta teman-teman dari komunitas GM16 harus menjalankan event ini. Buat saya kenapa terus harus dijalankan? Pada awalnya ya ini seperti ritual tahunan yang harus dijalankan. Baru 2-3 tahun kemudian saya belajar YGF itu sebenarnya penting untuk siapa dan buat apa. Di kurun waktu segitu saya belajar banyak bagaimana menyelenggarakan sebuah acara, bagaimana mengelola festival yang kelasnya sebenarnya muncul lebih dulu daripada kemunculan saya. Itu yang membuat saya rasanya seperti banyak PR. Nah, ini sih YGF jadi seperti PR buat saya, pekerjaan rumah. Banyak hal yang harus saya pelajari dan banyak hal yang harus saya develop di dalamnya. Ada masa transisi bagaimana YGF hari ini dihadirkan. Sebelumnya itu sudah diakui bahwa acara ini dihadirkan dengan rasa yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi setiap tahunnya itu pasti teman-teman menunggu kehadiran YGF, baik dari Nusantara, Indonesia, maupun yang dari internasional. Di perpindahannya di 2009 sampai hari ini, berarti kira-kira sudah 11 tahun, itu ada transisi yang luar biasa, nggak cuma di YGF ya, tapi di dalam bagaimana festival itu dikelola di Jogja. Sebelumnya itu festival hanya akan ada mungkin 5 festival besar yang ada di Jogja, dan itu penontonnya pun terbagi. Nah, hari ini kita tidak bisa melihat itu sebagai komoditas utama Wisan. Banyak sekali acara yang kemudian memiliki penontonnya sendiri.
Itu jadi tantangan untuk YGF. Bagaimana kemudian YGF harus dihadirkan untuk mendapatkan penonton setianya, untuk mempertahankan penonton setianya. Itu buat saya agak susah karena ada tawar-menawar antara teman-teman yang senior tentang bagaimana YGF itu seharusnya dihadirkan dengan teman-teman yang lebih muda. Sebuah festival itu harus dihadirkan dengan cara seperti ini loh, dengan yang seperti ini lah. Itu kan nggak gampang untuk treatment yang seperti itu. Beberapa kali saya mendapatkan teguran, kritik dari teman-teman. Iki kok YGF-nya tadi ngene, iki dadi kaya cah nom. Iki nom banget, sing tua-tua nggak ada itu porsi untuk yang senior-senior nggak ada. Ini mau dibawa kemana? Banyak sekali kritikan seperti itu. Yang buat saya lucu itu, sementara kalau saya membuat acara saya sendiri di luar gitu, itu malah jadi tolak ukur untuk teman-teman yang lain. Sementara untuk di YGF ini saya harus jadi mengukur diri saya sendiri. Iki apike digawa kaya ngopo ya? Iki pentas harus seperti apa ya ini? Ini yang bahkan untuk tahun ini, di tahunnya yang ke-25 ini jadi PR besar buat saya. Jadi kondisi pandemi ini malah di satu sisi ini pukulan untuk kita semua. Di sisi yang lain ini jadi ada sesi untuk evaluasi bukan baik bagi saya dan teman-teman komunitas GM16. YGF ini harus dibawa seperti apa? Dari awal, YGF itu adalah Yogyakarta Gamelan Festival. Festival tentang gamelan. Kalau dipahami gamelan itu instrumentasi. Kalau dipahami ketradisionalan gamelan, mungkin lebih bisa dipahami organologinya, organologi tradisinya gamelan itu seperti apa. Tapi kalau mempelajari tradisi gamelan itu mungkin akan jadi tepat kalau itu dialamatkan ketika YGF itu menjadi Yogyakarta Karawitan Festival. Tapi sebagai gamelan sebagai sebuah simbol itu tidak bisa dialamatkan ke YGF. Kalau ke Karawitan gitu mungkin bisa. Nah, dari awal memang penegasan gamelan itu seperti apa, di sini gamelan itu menjadi seperti apa, sebenarnya oleh almarhum Sapto Raharjo ada kalimat yang diungkapkan beliau, gamelan is a spirit, not an object. The instrument only the medium. Jadi gamelan itu adalah media bagaimana ekspresi kejawaan, ekspresi tradisi, ekspresi budaya itu dikirimkan, dikemukakan, ditransfer. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan berpikir secara general. Pada akhirnya nanti, ketika orang-orang menyadari bahwa gamelan itu memiliki struktur kelokalan, struktur keagungan yang begitu besar, itu harapannya bisa tercapai di akhirnya. Tapi untuk sebagai awalnya YGF itu menghadirkan gamelan sebagai medium. Nah, ketika menjadi perdebatan atau menjadi perbincangan bagaimana dengan tradisi, dengan kontemporer, itu tiap tahun kami selalu menghadirkan unsur tradisi. Ada 4 kategori yang selalu dihadirkan di Yogyakarta Gamelan Festival. Tradisi, lalu anak muda, lalu internasional, lalu kreasi baru atau kontemporer. Nah, empat kategori ini mengisi ruang-ruang yang selalu diperbincangkan di gamelan. Wah, ini apa bedah pakem iki, wah iki berengkal apa kayak gitu. Wah, iki wis ora tradisi, wah iki terlalu kontemporer. Wah, iki bahkan harus dihargai juga pendapat, wah iki tradisi banget iki. Akan ada perbincangan seperti itu. Nah, ini yang harus disadari oleh teman-teman. YGF mengelola sebuah wahana tempat berkumpulnya para pencinta dan pelaku gamelan.
yang terjadi di dalamnya adalah perbincangan-perbincangan tentang gamelan. Dan semuanya harus diakomodasi, karena bagaimanapun juga kebudayaan yang tidak bergerak itu kebudayaan yang tidak berkembang. Kalau gamelan berkembang menjadi hal baru, muncullah gamelan-gamelan baru di tengah masyarakat, maka gamelan bisa berkembang. Tapi tidak melupakan akar-akar tradisi yang harus digantung di atas sebagai pijakan. Nah, ini yang harus disadari bersama. Iya sing gawe anyar-anyare wong do seneng airbrush. Di masa pandemi ini solusi untuk berekspresi kemudian muncul melalui kanal-kanal digital ya, entah itu live streaming atau hanya sekedar reportase atau sekedar playback atau apa gitu, ada banyak lah. Nah, kalau buat aku itu nggak masalah. Yang pertama selalu dimasalahkan adalah ketidaklangsungan itu malah justru menyadari keberjaraan yang terjadi. Nah, terus itu yang sering dimasalahkan di antara teman-teman. Kalau buat aku nggak masalah. Yang terjadi hari ini itu tidak bisa lalu dipandang sebagai substitut, pengganti yang terjadi di masa lalu ya, persis sebelum Februari. Orang-orang bisa ketemu langsung, konser bisa ketemu langsung, festival bisa dinikmati langsung. Yang terjadi di hari ini itu ada obat. Pil pengobat kerinduan atas yang terjadi persis sebelum Maret tahun ini. Jadi tidak bisa diidentifikasi sebagai pengganti yang terjadi di yang kemarin-kemarin. Nah, kalau masih dianggap mencari penggantinya ya nggak bisa. Wong ini tuh artifisial loh. Ini tuh ini bukan, kalau teman-teman mencari yang lain tuh mencari pengganti gula biar aku nggak sakit gula. Akhirnya ada pemanis buatan, ya itu nggak bisa disamakan. Nah, pun hari ini itu seperti itu. Kalau itu masih disamakan ya nggak bakal ketemu. Yang harus disadari bahwa hari ini itu malah justru ini media lain yang bisa dikelola. Kalau nantinya ini keadaan membaik, itu malah jadi nilai plus karena hari ini kita sudah belajar memanfaatkan internet dengan baik dan benar. Padahal internet sudah ada dari tahun 80-an, baru tahun ini, 30 tahun yang lalu. Setelah 30 tahun lagi bisa dimanfaatkan. Di YGF, itu sama sekali kami belum pernah mempublish dokumentasi YGF ke YouTube. Ada beberapa teman yang ngomong, lah ngopo kan ini persebaran ini sudah luas toh. Nah, gue ngomong ke edukasi lewat YouTube, teman-teman yang nggak datang, yang tidak bisa datang, yang berhalangan datang bisa nonton lewat YouTube atau kanal-kanal digital yang lain. Nah, kayak gitu malah jadi susah. Nah, di dalam komunitas GAM 16 itu ada kesepakatan dengan para penampil, ya kalau mau nonton harus datang. Itu ikatan yang memang dibangun dari awal. Dan ini jadi benturan tahun ini. Harus datang, tahun ini tidak boleh datang sama sekali, kan benturannya jadi kenceng banget. Tapi itu justru dibalik. Ketika kami menghadirkan konsep tahun ini, YGF hadir di website dan yang di live kan hanya peserta penampil dari Jogja. Yang dari luar negeri dan luar kota mengirimkan tapping video tape yang akan kita broadcastkan secara live melalui kanal kami juga di jam yang sama dengan penampil yang dari Jogja. Nah, di situ teman-teman yang mengamini bahwa nonton harus langsung, ada rasa gini, penyadaran bahwa ya ini hanya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa kita lakukan. Dan efeknya malah justru yang dari luar kota dan luar negeri itu yang pengen ikut jadi terlalu banyak. Kalau biasanya kita tuh kandidat per tahunnya tuh 20 sampai 25. Tahun ini tuh bisa lebih dari hampir 40-an mungkin yang pengen tampil di YGF. Dan tahun ini kami bisa menampilkan hampir 20 peserta yang biasanya hanya 12 sampai 15 peserta. Ya karena formatnya terus video, jadi bisa
ditoto kerumitannya, compact, durasi 2 sampai 2,5 jam itu selesai semua. Iya, selalu ada anggapan ini bisa ditonton di mana-mana, tapi karena konsepnya kami live stream, jadi ketika live stream ini berhenti ya selesai, tidak bisa menonton lagi. Banyak sekali teman-teman yang dari luar negeri itu nonton YGF di jam 9 pagi, jam 8 pagi itu udah nonton YGF karena perbedaan waktu. Tapi ya nggak masalah, karena effortnya sama ketika mereka harus datang ke Indonesia, ngalami jet lag dulu, biayanya juga nggak murah, terus baru nonton YGF, ya itu sama. Ya kita semua baru belajar bagaimana transisi ini biar smooth. Tidak mudah memang, tapi kalau bisa susah ngapain mudah? Enggak deh. Ya ini memang yang harus kita lakukan, dan kita bisa belajar. Pada dasarnya manusia tuh bisa beradaptasi dan harus belajar untuk beradaptasi. Ini menumbuhkan mental survive yang lebih bagus. Tahun ini tak pikir tahun yang sangat bagus untuk belajar dan berkembang.